Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sentauri Indra Pertiwi dalam acara IO Singawi Jakarta pada Sarasehan Perbincangan Jogja. Kali ini kita akan membahas terkait dengan peringatan dini dalam kebencanaan di wilayah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini memang kita kenal merupakan marketnya atau labnya kebencanaan yang di wilayah DIY ini, dari tsunami, dari Merapi, dari banjir, tanah longsor, angin kencang, bahkan akhir-akhir ini banyak kejadian kecelakaan juga itu menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat terhadap adanya banyak korban jiwa dan kerugian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu dalam kegiatan ini, acara ini saya menghadirkan narasumber yang tentunya sangat berkompeten dalam hal peringatan dini atau yang lebih sering kita dengar adalah EWS atau Early Warning System. Di samping saya sudah hadir Bapak Muhammad Ayub. Bapak selamat ketemu kembali ya. Bapak Ayub ini merupakan praktisi disaster dan emergency communication terkait dengan yang ada di wilayah Yogyakarta. Mungkin Pak Ayub bisa menjelaskan lebih rinci lagi apa sih keterlibatan terkait dengan disaster communication atau terkait dengan komunikasi emergency di wilayah Yogyakarta ini sehingga Pak Ayub ini menjadi sebuah praktisi. Baik, Mbak Senta dan pemirsa semuanya, terima kasih. Saya berangkat dari kejadian gempa bumi tahun 2006, Mbak, bahwa saya selaku seorang korban, waktu itu saya melihat betapa pentingnya sebuah komunikasi untuk kedaruratan, di mana alat komunikasi yang lain itu fail, itu kita bisa bertahan dan bisa membantu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang gempa bumi itu terjadi karena apa. Kita ingat 2006 ada isu tsunami. Iya benar. Bagaimana peran komunikasi kedaruratan saat itu? Saya melihat kebetulan saya juga berkecimpung dalam salah satu kegiatan komunikasi kebencanaan, bahwa komunikasi yang sangat lawas, yang sangat teknologinya jadul, itu bagaimana bisa berfungsi dengan baik, yaitu komunikasi radio. Karena saya berkecimpung di komunikasi radio, maka saya mempunyai peran bisa tersambung dengan teman-teman yang ada di pesisir pantai, bisa melihat bagaimana kondisi pantai sesungguhnya, kita sampaikan kepada masyarakat di sekitar kami tinggal itu bahwa tidak ada tsunami yang terjadi. Mulai dari situ saya terlibat dalam beberapa kegiatan dalam kaitannya disaster communication. Keterlibatan seperti apa yang sering Bapak Ayub ikuti terkait dengan disaster emergency seperti ini? Dimulai dari tahun 2006 juga, waktu itu di Kabupaten Bantul adanya isu tsunami, kemudian memang ada tsunami betul di Aceh. Bagaimana kita bisa melihat luluh lantahnya suatu daerah yang tidak ada peringatan dini, kemudian di Pangandaran bagaimana itu juga terjadi lagi. Bupati Bantul waktu itu menghendaki bagaimana supaya ada peringatan dini yang dibuat di Bantul ini. Nah, saya diserahin untuk mendesain satu buah konsep peralatan peringatan dini yang waktu itu pemahaman kami sangat simpel, Mbak Senta, bahwa peringatan dini yang kami maknai waktu itu hanya sebatas pada alat, harus bisa dihadirkan dari jarak jauh atau tempat aman. Tentunya penggunaan teknologi radiokomunikasi bisa dimanfaatkan untuk membangun alat peringatan dini itu. Nah, mulai dari situ kita implementasikan, kemudian terrealisasi dan sustainable atau berlangsung sampai sekarang, dan saya dilibatkan untuk bagaimana peringatan dini ini bisa lebih berfungsi dengan baik. Tentunya ada hal-hal yang lain yang itu harus diwujudkan, kecuali hanya sekedar alat, tidak hanya sekedar alat. Berarti EWS itu untuk setiap ancaman berbeda ya, Bapak? Kurang lebih ada satu kesamaan. Kalau kita bicara kata kuncinya, itu ada sebetulnya yang sama. Hanya memang spesifik untuk bencana apa, itu ada perbedaan alur kerjanya, kemudian ada rantai yang berbeda, kemudian pelaku-pelakunya juga berbeda. Mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi EWS yang terkait tsunami tadi, bentuknya seperti apa dan cara mengoperasikannya itu seperti apa, karena kita mungkin untuk orang awam itu masih belum paham EWS itu apa, apalagi ada ancaman tsunami. Ya, Mbak Senta, saya pikir sebelum cerita lebih spesifik ke peringatan dini tsunami, kita kenal yang Early Warning System atau EWS. Sekali lagi bahwa EWS bukan hanya sekedar alat, namun sebuah sistem yang di situ ada operasionalisasi beberapa pihak yang terlibat
dalam komunikasi, dalam segala macam rantai prosesnya. Bahwa peringatan dini yang baik itu ada 4 komponen. Ada, kalau kita melihat yang pertama ada pengetahuan risikonya, kemudian yang kedua itu ada monitoring dan layanan peringatan. Kemudian yang ketiga, kalau kita membuat suatu kuadran ketiga itu tentang diseminasi dan komunikasi. Yang keempat itu adalah kemampuan respon. Nah, dari keempat ini beberapa pelaku mempunyai peran, beberapa lembaga mempunyai peran pada masing-masing. Saya terlibat dalam kuadran ketiga, yaitu diseminasi dan komunikasi. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang peringatan dini, kita ke tsunami, bahwa peringatan dini adalah satu proses yang dimulai dari hulu ke hilir. Nah, menerjemahkan dari kuadran 4 itu, dia ada monitoring. Kalau kita melihat tsunami ada BMKG, sering kita mendapatkan informasi gempa. Kemudian ada yang memberikan peringatan. Dalam hal ini kalau kita bicara lebih lanjut nanti lebih detail adalah Pemda yang akan memberikan peringatan kepada masyarakat, dan ada masyarakat yang akan merespon untuk melakukan penyelamatan pada waktu yang tepat sesuai dengan arahan. Berarti ketika BMKG mengeluarkan informasi cuaca pada hari ini akan mendung, akan gerimis, ataupun dari pihak kepolisian bahwasanya daerah sana ada macet, itu juga merupakan peringatan dini ya Pak? Bisa menjadi sebuah peringatan dini, tapi kalau lebih tepat itu adalah sebagai informasi awal untuk sebuah proses peringatan dini. Sehingga informasi awal itu pun kadang-kadang bisa menjadi perlu diproses selanjutnya, bisa enggak gitu. Baik ya. Mungkin Pak Ayub bisa lebih menjelaskan terkait apa sih tadi bahwasanya EWS itu bukan hanya sekedar alat, tapi itu sebuah sistem. Mungkin bisa menjelaskan sistem seperti apa sih yang baiknya kita terapkan di DIY ini, bahwasanya di DIY memiliki banyak ancaman. Tadi ada Merapi, ada tsunami dan sebagainya. Baik, tentunya Mbak, untuk sebuah peringatan dini yang baik, kita mengenal ada yang namanya peringatan dini berbasis masyarakat. Tadi saya sampaikan ada 4 komponen, di mana 4 komponen atau 4 kuadran itu banyak pihak yang terlibat sesuai dengan tupoksi. Kalau kita bicara sesuai dengan kemampuan. Nah, itu pun tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah, bisa tidak hanya menjadi kewajiban Pemda, bisa tadi disebutkan ada polisi, ada BMKG, ada mungkin kalau ke Gunung Apian ada BPPTKG, ada macam-macam, itu mempunyai peran masing-masing. Nah, kita bercerita dulu dari peringatan dini tsunami yang melakukan monitoring sebuah kejadian awal itu BMKG. Bagaimana BMKG merumuskan itu kita nggak usah terlalu itu sangat teknis sekali, bahwa yang penting bahwa sekarang BMKG sudah bisa memberikan peringatan kepada masyarakat dalam waktu 5 menit informasi awal gempa itu berpotensi tsunami atau tidak. Itu disampaikan kepada pemerintah daerah. Kalau kita di DIY ini ada 3 kabupaten yang mempunyai terancam, mempunyai pantai, itu harus mendapatkan informasi secara cepat dari BMKG melalui sistem komunikasi. Kemudian Pusdalop DIY atau BPBD atau di lembaga di tingkat daerah di provinsi itu harus mendukung bagaimana peringatan dini ini bisa dari BMKG sampai kepada pemerintah kabupaten yang mempunyai terdampak. Nah, selanjutnya yang ada di kabupaten itu mempunyai satu unit layanan peringatan yang mampu mengolah, yang mampu mengambil keputusan, yang mampu menyampaikan kepada masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk kalau memang dibutuhkan satu tindakan penyelamatan atau evakuasi. Nah, kalau tadi ditanya yang baik yang mana, yang baik adalah bagaimana semuanya bisa bersinergi untuk mendukung supaya peringatan dini bisa berjalan dengan cepat, karena peringatan dini kalau datangnya terlambat tidak akan berguna. Apalagi kalau kita bicara tsunami, di mana golden time atau waktu untuk penyelamatan itu hanya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ini secara saintifik ya, berkaitan dengan ancaman yang ada di pesisir pantai selatan. Bentuk untuk mensosialisasikan ke masyarakat terkait dengan golden time itu seperti apa Pak? Pembelajaran ya, melalui satu pemahaman risiko. Ini kuadran pertama tadi, bahwa masyarakat diberikan pemahaman apa sih gempa bumi, apa sih tsunami, kemudian
gempa seperti apa yang bisa menimbulkan tsunami, kemudian bagaimana tindakan-tindakan untuk penyelamatan dari tsunami, itu diberikan pemahaman kepada masyarakat. Di sini peran BPBD untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oke, berarti memang terkait dengan peringatan dini, peran dari masyarakat, peran dari pemerintah itu memang sangat menjadi kekuatan untuk dapat menjadi siap menjadi selamat. Betul, seperti itu ya. Mungkin bagaimana sih respon masyarakat yang baik agar mereka menjadi bukan korban lagi, tapi menjadi masyarakat yang mandiri dan dia biar bisa siap untuk selamat tadi, untuk jargonnya yang di BNPB itu sendiri. Baik. Satu kata kunci yang saya tangkap adalah mandiri. Oke. Jadi memang ketika bicara ancaman tsunami dan saya pikir juga bencana yang lain, masyarakat tidak bisa menggantungkan pertolongan dari manapun untuk dia melakukan penyelamatan. Sehingga dia dengan sendirinya harus bisa melakukan penyelamatan. Nah, untuk ancaman tsunami tentunya masyarakat diberi pemahaman kemana tempat aman harus evakuasi penyelamatan sementara, jalurnya melalui apa, kemudian jalurnya kemana, kemudian menggunakan apa, pada waktu kapan gitu. Nah ini semuanya harus terpastikan si masyarakat itu bisa mendapatkan informasi atau peringatan dalam waktu yang cepat. Nah maksimum dari BMKG kalau 5 menit itu sudah bisa memberikan peringatan, tidak terlalu lama di kabupaten, harus bisa kepada masyarakat mengambil keputusan apakah evakuasi atau tidak, itu maksimum mungkin 3 menit. Nah, 2 menit sampai 3 menit harus sudah bisa memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus melakukan evakuasi atau tidak. Mungkin buat masyarakat awam ini sedikit rumit banyak sekali ya informasi yang baru terkait diseminasi, terkait dengan instansi yang terlibat. Bahwasanya memang kita ketahui dari awal DIY memiliki banyak ancaman. Kira-kira bentuknya itu seperti apa? Masih penasaran. Dari saya sendiri juga masih penasaran bentuk dari EWS itu seperti apa untuk setiap ancaman. Meskipun EWS itu bukan hanya alat, tapi dia lebih sistem dari cara memberikan informasi, dari kita bersikap untuk merespon dengan adanya peringatan dini tersebut. Kira-kira alatnya itu seperti apa? Karena bagi masyarakat khususnya mungkin wisatawan yang akan datang ke DIY ini, karena DIY merupakan area wisata, mereka pastinya tidak paham dengan peringatan dini yang ada di luar daerahnya itu. Oke, supaya kita lebih komplit ya, mungkin kita bisa bercerita tentang ancaman banjir atau lahar ya Mbak ya. Bahwa di DIY kita mempunyai Merapi, kemudian ada sungai yang bersumber di sana. Tadi alat yang bisa dipergunakan untuk monitoring, bahwa ada alat pendeteksi untuk ketinggian air. Sebelum itu di atas dipasang alat deteksi curah hujan. Logikanya kalau hujan di atas itu cukup tinggi, maka nanti banyak air yang akan turun. Kemudian di situ terukur di bawahnya ada level pengukur ketinggian air. Nanti akan dipahami ketika satu tempat di sungai itu mempunyai ketinggian air berapa dalam waktu berapa, maka dapat dipastikan yang di bawah itu akan kena limpahan banjir. Nah, disinilah pentingnya peringatan dini, yang di bawah ini bisa mendapatkan peringatan supaya siap-siap, sesuai dengan ini yang terukur. Apakah dia harus meninggalkan tempat di mana dia tinggal atau sekedar hanya bergeser sedikit gitu segera menyelamatkan. Golden time-nya untuk setiap ancaman apakah berbeda? Berbeda. Jadi yang paling sedikit waktunya adalah tsunami. Berapa jam itu? Seperti kita tahu bahwa untuk ancaman di pesisir, sumber gempa yang ada di pesisir selatan DIY itu mungkin golden time-nya sekitar 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Cepat sekali ya itu Pak. Betul. Jadi apalagi semakin ini berhadapan, kalau kita bicara tsunami, berhadapan dengan tsunami adalah berhadapan dengan ketidakpastian. Iya benar sekali. Sakit hati sekali itu karena ketidakpastian. Betul. Jadi dibutuhkan juga pemahaman yang penting juga bagi masyarakat juga, bahwa peringatan dini yang diberikan itu belum tentu terjadi. Itu juga penting, sehingga nanti tidak ada kekecewaan. Wah, ini sudah diberikan peringatan, tapi kok ternyata tidak terjadi gitu. Nah, itu juga harus menjadikan pemahaman. Di satu sisi yang lain,
penyedia peringatan juga harus membuat seakurat mungkin supaya peringatan dini. Si penyedia itu siapa? Nah, itu tadi seperti kalau saya sampaikan, kalau gempa dan tsunami itu BMKG. Oke. Kemudian sampai kepada masyarakat ada interface Pemda. Oke. Nah, itu harus bisa seakurat mungkin. Pemda itu sendiri berarti lebih ke BPBD-nya Lebih ke ya? BPBD-nya. Oke. Betul. Ya. Karena BPBD ada Puselop Oke. di kabupaten juga, maka di Puselop itu yang beroperasi 24 jam dalam sehari. Oke. Itu yang menjadi petugas di situ. Untuk seperti kita tahu bahwasanya masyarakat, mohon maaf, ada yang mungkin cacat, ada yang dia tidak bisa mendengar atau malah dia menggunakan kursi roda. Untuk menangani masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti ini, cara memberikan peringatan dininya seperti apa ya? Menarik sekali Mbak Sienta, bahwa peringatan dini itu harus memandang isu yang namanya lintas sektoral. Oke. Satu pertimbangan yang perlu menjadi perhatian adalah masalah kondisi masyarakat, tidak hanya kondisi difabilitas tadi, juga kultur, juga gender. Nah, ini harus ada satu perlakuan khusus, harus ada peralatan khusus yang bisa menyasar informasinya itu ke sana. Nah, hal seperti ini dibutuhkan satu kreativitas untuk bagaimana membuat alat penyebarannya bisa mengakses ke sana. Misalnya ini satu contoh, untuk orang yang tidak bisa mendengar menggunakan lampu. Meskipun ini belum terrealisasi, bagaimana lampu itu bisa dilihat oleh seseorang yang mempunyai keterbatasan pendengaran. Nah, ini satu contoh. Kemudian bisa juga dengan tulisan. Dengan satu layar videotron gitu. Tapi meskipun ini sangat mahal juga ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin bahwa itu dipakai untuk menyampaikan peringatan yang dikeluarkan oleh penyedia peringatan. Ya. Kalau terkait dengan tanah longsor ini sendiri kan awal-awal tahun 2017 ini banyak kejadian hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, ini menjadi sebuah tren di wilayah istimewa Yogyakarta. Untuk border time-nya sendiri dan cara untuk memperingatkan masyarakat terkait dengan ancaman tanah longsor ini seperti apa ini Pak? Baik, kalau tanah longsor saya melihat sampai sekarang kita masih kesulitan Mbak. Saya melihat bahwa peringatan dini tanah longsor itu secara simpel bisa kita pahami bahwa di situ ada tanah yang bergerak, kemudian ada alat untuk mendeteksi pergerakan itu. Golden time bisa melihat kondisi sebelumnya, bagaimana keretakannya. Kalau memang itu sudah cukup luas ya keretakannya, bisa jadi sangat cepat gitu. Ya. Mungkin karena waktu kita sudah tidak cukup, namun sepertinya pembahasan ini masih kurang Pak, sangat menarik sekali untuk terkait dengan EWS atau peringatan dini. Mungkin ada saran atau mungkin harapan ke depan bagi masyarakat khususnya di wilayah Yogyakarta ini terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk dapat mensikapi dengan adanya peringatan dini di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, baik Mbak. Saya mempunyai satu bukan rekomendasi, tapi ini catatan yang menurut saya penting untuk dipahami, bahwa pertama, bahwa yang namanya EWS bukan hanya alat. Bahwa EWS adalah sebuah sistem yang bekerja melibatkan banyak aktor, banyak yang terlibat untuk bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua, bahwa EWS tidak hanya sekedar bisa sampai membunyikan tanda bahaya atau bisa menyampaikan kepada masyarakat sirine misalnya untuk evakuasi, tapi adalah EWS bagaimana masyarakat bisa menyelamatkan diri dalam waktu yang tepat dengan cara yang benar. Jadi keberhasilan EWS di situ. Yang pertama bukan hanya masalah alat, yang kedua output yang utama bukan hanya sampai tanda bahaya, tanda peringatan itu keluar, tapi masyarakat sampai melakukan penyelamatan. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang permasalahan klasik ya, bahwa kesungguhan untuk menyelenggarakan peringatan dini ini harus dibuat baik mungkin. Semua peralatan dipastikan berfungsi dengan baik, ini menyangkut pemeliharaan. Kemudian masyarakat diberikan pemahaman dengan mungkin selama ini sering dilakukan
dengan gladi. Oke. Bagaimana gladi itu bisa menyasar kepada masyarakat, Oke. tidak hanya sekedar sinetron Oke. yang menunjukkan bahwa itu satu upaya yang dilakukan akan seperti ini. Namun bagaimana gladi itu betul-betul bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat, Oke. supaya mereka tahu ketika harus ada penyelamatan. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ayub. Mungkin ke depan bisa menjadi narasumber kembali di kegiatan IOSI Ngayogyakarta ini. Terima kasih. Mungkin bagi masyarakat khususnya di wilayah DIY dapat memahami topik dari peringatan dini ini, bahwasanya memang selain dari pemerintah, masyarakat juga perlu untuk bisa dapat lebih aware lagi bahwasanya peringatan dini itu bukan hanya pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat maupun warga dari luar DIY yang ketika berwisata di DIY dapat lebih mengindahkan bahwasanya wilayah DIY ini memiliki banyak ancaman dan kita harus tahu bagaimana cara untuk menghindarinya dan mengikuti berbagai saran-saran dan lebih paham lagi apa sih peringatan dini terkait dengan berbagai ancaman di wilayah Yogyakarta. Terima kasih, sepertinya 30 menit tidak cukup buat kita. Kita akan berjumpa kembali pada kegiatan EOSI ke depan pada sarasehan perbincangan seputar Jogja. Selamat pagi, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.